Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kami boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kami, Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu hari lepas hari. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu kepada-Mu. Walaupun jemaat kami masih dari rumah masing-masing Tuhan, kiranya Engkau satukan hati kami Tuhan. Engkau pimpin kami agar kami tetap fokus untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kita akan pujikan, layaklah segala bangsa. Layaklah
Pembacaan nats firman Tuhan terambil dari kitab Amsal 10 ayat 22 sampai 32 yang akan dibacakan oleh Saudari Clarissa dan Saudari Julie. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Namun sebelum itu, mari kita pujikan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada Bapak Gembala Jemaat, kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu terbaik ini untuk belajar firman Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini mengawali bulan Maret, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu mohon pertolongan dan pimpinan-Mu untuk dapat menjelaskan firman Tuhan, sehingga setiap kami jemaat-Mu dapat memberikan perhatian kepada firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Sehingga kami menjadi satu jemaat yang diperlengkapi untuk melayani di dalam jemaat. Ya Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Maret tema kita adalah diperlengkapi untuk melayani jemaat. Kerinduan hati Tuhan pada saat saya dan saudara diselamatkan, kan kita tidak segera pulang ke surga, tetapi kita masih tinggal di dunia ini. Ada yang masih 80 tahun menjalani kehidupan, ada yang masih 70 tahun, 60 tahun, dan itu menjadi rahasia Tuhan waktunya. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara, tujuan Tuhan adalah supaya kita membangun jemaatnya. Itulah sebabnya tema sepanjang bulan Maret ini adalah saya dan saudara semakin diperlengkapi sehingga dapat membangun jemaat, melayani di dalam jemaat lokal, yaitu Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, nas ini didasari atau tema ini didasari oleh nas firman Tuhan ini, yaitu dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diingkat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi nas firman Tuhan inilah yang mendasari tema untuk bulan Maret, yaitu supaya saya dan saudara di dalam jemaat ini Tuhan sudah memberikan para pelayannya. Para nabi, para rasul telah meletakkan dasar bagi jemaat Tuhan. Melalui para nabi, kitab perjanjian lama ditulis, melalui para rasul kitab perjanjian baru ditulis, sehingga firman Tuhan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi berdirinya jemaat. Dan Tuhan memberikan para gembala, para pengajar, para penginjil, ditambah lagi di Kisah Rasul pasal 6 itu ada diaken, supaya jemaat ini dibangun, supaya jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran ini menjadi tetap memancarkan kesaksian yang cemerlang di tengah dunia yang semakin menjauh daripada Tuhan. Dan ini menjadi tanggung jawab saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Dan Tuhan melengkapi jemaat dengan segala karunia rohani yang dimiliki oleh anggota gereja supaya kita bertumbuh bersama. Supaya saya dan saudara itu mencapai tingkat pertumbuhan yang tidak lagi bisa diombang-ambingkan karena tingkat pertumbuhannya itu menuju kepada Kristus. Nah, inilah tujuan saya dan saudara diperlengkapi supaya kita bisa melayani dalam jemaat.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada tanggal 7 Maret 2021 ini menjadi minggu yang pertama bagi saudara di bulan Maret. Dan tema kita adalah kasih dan kepedulian. Jadi diperlengkapi untuk melayani satu jemaat itu ditandai dengan apa? Nah, disinilah kita akan belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan Onesiforus. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 18. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan di dalam jemaat lokal, di dalam gereja setempat, kita akan dihiburkan, kita akan mengalami satu kebahagiaan kalau saya dan saudara benar-benar menerapkan penata layanan yang benar di dalam jemaat. Semuanya diperlengkapi untuk bersama membangun jemaat. Kemudian di dalam memperlengkapi itu ditunjukkan dengan kasih dan kepedulian yang menjadi tema kita hari ini. Dan kita dapat belajar bagaimana Rasul Paulus ketika mendengar ada yang menyimpang dari firman Tuhan, betapa sedihnya dia. Tetapi hati Rasul Paulus juga mengalami sukacita ketika ada orang-orang, ada anggota gereja yang menunjukkan pertumbuhan imannya. Sehingga mereka menjadi ucapan syukur Rasul Paulus. Kita lihat ini menjadi satu contoh yang indah, di mana pertemuan Onesiforus dengan Rasul Paulus adalah pertemuan yang bermakna, membahagiakan dan menyegarkan. Pada saat Rasul Paulus berada di penjara, Onesiforus mengunjunginya. Dan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa aku disegarkan oleh engkau. Nah, rupanya di dalam jemaat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam jemaat inilah saya dan saudara memiliki satu persekutuan. Kasih dan kepedulian itu kita alami, kita rasakan. Di dalam jemaat inilah. Bagaimana kalau kasih dan kepedulian itu tidak nyata dialami, maka sebuah jemaat itu akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Ya, ibaratnya cuma orang datang saja lalu pergi, tidak menikmati persekutuan. Dan pertemuan Onesiforus dengan Rasul Paulus ini adalah pertemuan yang bermakna, membahagiakan dan menyegarkan. Jemaat yang hidup, karena tujuannya kan sebuah persekutuan di dalam jemaat itu, kerinduannya kan ketika orang-orang sudah diselamatkan Tuhan,
Ketika saya dan saudara mendengar Injil lalu merespon sikap hati saya dan saudara bertobat dan percaya Yesus, kita diselamatkan lalu kita menjadi jemaat setempat. Saya dan saudara bergabung di sebuah jemaat atau mendirikan jemaat di situ, dan jemaat itu harus menjadi jemaat yang hidup. Jelas menjadi jemaat yang hidup karena kita semuanya sudah orang Kristen lahir baru. Kita semuanya orang yang sudah mengenakan manusia baru. Itulah sebabnya kita hidup. Dan kalau hidup itu akan sehat. Ya. Dan bertumbuh. Jadi kalau sehat itu secara alami orang akan bertumbuh. Nah itu sebabnya di dalam jemaat inilah kita diperlengkapi. Agar kita yang sudah hidup di dalam Kristus ini terus sehat. Sehat rohaninya, imannya bertumbuh, kerohaniannya menjadi dewasa. Dan di dalam pertumbuhannya itu saya dan saudara akan mengalami kasih dan kepedulian. Satu persekutuan yang memberkati. Jemaat yang hidup, sehat, bertumbuh, itu dapat dilihat dari apanya? Dari kasih dan kepedulian yang nyata dapat dirasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan manusia, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin sehingga kejahatan merajalela. Nah, gereja hadir untuk menunjukkan kasih dan kepedulian yang bisa dirasakan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang semuanya tergoncang dengan keadaan ini, kita hadir untuk menyatakan kasih Tuhan dan kepedulian. Itulah sebabnya di dalam jemaatlah kita saling membangun. Kalau jemaat itu sehati sepikir, itu akan terus selalu mendoakan, selalu mengupayakan, selalu menjadikan apa yang sudah ada ini semakin indah. Belajar dari persekutuan antara Rasul Paulus dengan Onesiforus, tentu di dalam jemaat masa sekarang ini persekutuan gembala jemaat dan warga jemaat harus memiliki satu persekutuan yang menunjukkan kasih dan kepedulian seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dengan Onesiforus. Jadi persekutuan gembala jemaat dan warga jemaat itu harus meneladani persekutuan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus dengan Onesiforus. Dalam hal apa? Melalui nas firman Tuhan ini kita akan melihat dan bagaimana kita mewujudkannya. Mari kita mengerjakannya bersama-sama. Karena kan sebuah jemaat ini dua elemen yang tidak boleh terpisahkan di dalam sebuah jemaat lokal. Yaitu ada gembala jemaat, ada anggota gereja. Kalau cuma ada gembala saja nggak ada anggota gereja, dia bukan gembala. Mungkin dia petani atau nelayan. Tetapi kalau ada kumpulan orang percaya, ada anggota gereja, nggak ada gembala, wah ini harus cepat-cepat dicarikan gembala ya. Karena kalau tidak ada gembala bahaya, nanti bisa ada orang nyusup masuk dan kelihatannya wibawah dikit gitu, lalu jemaat percaya dia, rupanya dia mau menyesatkan jemaat. Nah, inilah bahaya. Itu sebabnya dua elemen ini yang harus kokoh, harus kuat di dalam sebuah jemaat lokal. Gembala ini orang yang paling mengasihi Tuhan. Gembala ini orang yang paling mengerti kebenaran. Itulah sebabnya gembala menjelaskan firman Tuhan kepada sidang jemaatnya. Kok mengapa harus paling mengasihi Tuhan? Lah iya, Rasul Petrus waktu itu ditanya sampai 3 kali ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada akhirnya inilah kawanan domba yang harus engkau gembalakan. Jadi kalau seorang gembala jemaat tidak paling mengasihi Tuhan di dalam gereja itu, wah itu bukan gembala itu. Karena gembala itulah yang memikirkan, yang mendoakan perjalanan jemaat itu.
Kalau gembala-gembala yang sudah umur lanjut, dia diberi kesempatan untuk menggembalakan jemaat mulai dari awal, dia bisa mengalami itu semua. Mulai dari kanak-kanak sampai anggota gereja itu sampai menjadi kakek nenek, dia mengalami. Dan itu luar biasa sekali. Gembala yang bertahan menggembalakan jemaat milik Tuhan dari awal sampai akhir, dia tetap di satu jemaat lokal. Wah, itu luar biasa sekali. Dia membuktikan mengasihi Tuhan. Dia harus orang yang paling mengerti kebenaran. Loh, kalau dia nggak ngerti kebenaran, bahaya, nanti orang buta menuntun orang buta, berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya ayo kita mewujudkan bersama-sama kasih dan kepedulian. Kalau di luar sana sudah mulai kehilangan kasih dan kepedulian, di sini harus ada banyak stok, harus tersedia. Di sini, di dalam jemaat ini, tidak boleh dikurangi kasih dan kepedulian. Kita belajar dari yang dialami oleh Rasul Paulus dengan Onesiforus. Kasih dan kepedulian yang bagaimana yang harus kita wujudkan? Yang pertama, harus bermakna. Kasih dan kepedulian kita harus bermakna. Pertemuan Rasul Paulus dengan Onesiforus, dan rupanya pada waktu itu Onesiforus yang mencari Paulus pada saat dia di penjara dan ketemu. Mengapa dia bisa ketemu? Ya karena dia mencari. Mengapa dia mencari? Karena dia mengasihi Paulus. Karena dia peduli. Kalau kita tidak mengasihi, tidak peduli, ya masa bodoh tidak akan dicari. Tetapi yang menjadi penyebab atau mengapa Onesiforus sampai sedemikian rupa ingin bertemu dengan Paulus, ingin mengunjungi Paulus. Tentu ada satu pertemuan, ada satu persekutuan yang bermakna dalam kehidupan Onesiforus. Di dunia ini, di komunitas apa di tempat kita tinggal masing-masing, kita banyak bertemu dengan orang. Tapi apakah pertemuan itu menjadi pertemuan yang bermakna? Pertemuan yang bermakna itu pertemuan yang menjadikan saudara-saudara akhirnya percaya Tuhan. Pertemuan di mana saudara-saudara mempunyai nilai-nilai hidup kekristenan. Di mana saudara-saudara di tengah-tengah dunia yang dengan segala hiruk pikuknya, kita bertemu di dalam satu persekutuan dan kita menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Jadi jangan asal ketemu gitu ya. Itulah sebabnya di dalam jemaat ini kan ada berbagai acara berjemaat selain kebaktian umum. Ada sekolah minggu. Sekolah minggu ini luar biasa dampaknya. Saya dulu sekolah minggu, sejak kecil saya sekolah minggu. Dari situ kita bisa belajar. Diajar oleh guru di sekolah minggu itu. Dan tentu guru sekolah minggu ini harus guru sekolah minggu yang baik ya. Jangan main-main ngajar sekolah minggu ini, karena anak-anak yang diajar itu daya ingatnya bagus. Guru ngomong apa aja dia turuti. Itulah sebabnya harus mengerti firman Tuhan, harus mengalami hidup bersama Tuhan sehingga menjadi satu teladan. Jadi rupanya perjumpaan Onesiforus dengan Rasul Paulus ini menjadi satu perjumpaan yang bermakna. Di mana Rasul Paulus dapat mengajar, memberitakan Injil kepada Onesiforus. Dan sampai Onesiforus ini bertobat dan percaya Yesus. Wah, ini luar biasa sekali. Pertemuan yang bermakna adalah pertemuan yang membawa saya dan saudara mengenal Sang Juru Selamat. Di zaman seperti sekarang ini hati-hati kalau ada pertemuan-pertemuan ya. Apalagi sekarang dihindari kerumunan karena ada virus ya. Tetapi kalau pertemuan itu akhirnya menjadi pertemuan yang bermakna, yang memberkati kehidupan seseorang, wah ini menjadi satu luar biasa. Saudara bisa bayangkan, bisa merenungkan bagaimana Onesiforus sampai dia mencari tahu di mana Paulus tinggal, di penjara pada waktu itu.
Dan Rasul Paulus sendiri memuji, aku disegarkan oleh pertemuan dengan Rasul Paulus. Jadi untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat Rasul Paulus, mengapa dia sampai menderita sedemikian rupa? Karena Injil, karena pelayanan, karena jabatan yang Tuhan berikan kepada Paulus sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Sebagai pemberita jelas yang diberitakan adalah Injil keselamatan. Injil keselamatan yang dia sendiri sudah mengalaminya. Dia sendiri yang sudah mengerjakan tugas-tugas keagamaan dulu di Yudaisme. Dia sebegitu hebatnya melayani. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus menjadikan dia sadar bahwa Dialah sang juru selamat. Dan atas berita Injil itulah dia sampaikan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Sehingga aku datang dengan tidak malu. Wah, inilah Rasul Paulus sebagai pemberita. Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, enggak ada ruginya. Dan bahkan ini menjadi satu pertemuan yang bermakna. Kasih dan kepedulian saya dan saudara itu harus bermakna. Jangan kasih-kasih murahan begitu ya. Atau peduli hanya peduli gitu. Enggak. Tapi di sini ada sesuatu yang bermakna. Yang menjadikan orang berubah. Perhatikan, Onesiphorus dipuji oleh Rasul Paulus. Tentu dari berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebagai rasul, rasul ini artinya utusan. Utusan jemaat. Kalau 12 murid Yesus, rasul utusan Kristus. Secara langsung dia menjadi saksi mata. Kalau Rasul Paulus ini rasul utusan jemaat. Kan Paulus diutus oleh jemaat Yerusalem untuk menjadi misionaris, menjadi pemberita Injil. Sebagai guru jelas dia mengajar. Dan dia mengajar sangat hebat sekali. Karena dia sebagai anggota dari Sanhedrin, dari Mahkamah Agama, ini orang yang hebat sekali Rasul Paulus. Pernah dia mengajar di ruang kuliah Tiranus itu ya, sampai ada seorang yang jatuh, meninggal lalu dia turun dan dia bangkitkan. Nah, pertemuan yang bermakna. Saya dan saudara, dimanapun kita berada, kita bertemu dengan orang sekeliling kita. Jadikan itu menjadi pertemuan yang bermakna. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, di mana ketika kita bisa mempertajam sesama kita. Mempertajam menjadi baik. Jadi di dalam memperlengkapi jemaat, sehingga jemaat bisa melayani, dan dari pelayanan itu harus ditunjang dengan kasih dan kepedulian. Dari kasih dan kepedulian itu harus menjadi satu pengalaman yang bermakna. Rasul Paulus sudah menunjukkan dan Onesiphorus sudah mengalaminya. Perjumpaannya dengan Rasul Paulus menjadikan hidupnya bermakna. Ada banyak orang yang dilayani Rasul Paulus. Ada nama Timotius, ada nama Priscilla, Aquila. Kalau kita baca salam Rasul Paulus itu kepada orang-orang yang dia sebut satu persatu, wah luar biasa. Jadi hidup yang bermakna. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehadiran kita itu bisa dinanti-nantikan orang atau dibenci orang, itu pilihan saya dan saudara ya. Ada orang yang sedang menantikan kedatangan kita, kapan ya Bapak ini datang gitu. Atau ada orang lagi yang enggak usah datang lah gitu ya. Ada aja alasannya, repot lah, banyak acara macam.
Tapi ada orang yang dinanti-nantikan. Saudara mau pilih yang mana? Jadi orang yang seperti apa? Yang kedatangannya dinanti-nantikan? Bahkan sampai ada yang sedang mendoakan, sampai bermimpi katanya dia WA. Pak, saya mimpi ketemu Bapak katanya. Sampai rindunya untuk bertemu. Ya. Antara jemaat dengan gembalanya. Ya. Sampai sedemikian rupa. Ya. Sampai memimpikan, wah luar biasa. Berarti ada sesuatu yang bermakna dari pertemuan yang pernah terjadi. Dan pertemuan yang bermakna itu adalah pertemuan di mana saudara-saudara bisa menikmati berita Injil. Akhirnya kita diteguhkan, dipertajam, diajar. Cuman yang dikasih Tuhan, mengapa terkadang banyak orang menjadi stres dalam kehidupan ini? Karena beban hidup. Karena ada beban hidup dan dia tidak punya satu ventilasi di mana dia bisa berbagi beban itu. Itulah sebabnya ketika dia datang kepada, kalau pada waktu itu Onesiphorus bertemu dengan Rasul Paulus, atau yang di jemaat di Filemon itu ya, Onesimus itu bertemu dengan Paulus, itu juga luar biasa. Tapi ini Onesiphorus luar biasa juga. Jadi kadang-kadang saudara perlu bertemu dengan orang lain yang memiliki kedewasaan rohani dan iman. Sehingga kita bisa berbagi cerita. Dalam kehidupan ini Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus, kan orang senang dengan cerita ya. Mungkin kalau masih kecil dulu ingat ya, ada cerita sebelum tidur dari ibu ya, atau dari nenek kan, mungkin yang pernah mengalami ada cerita ya. Cerita Alkitab, wah seru sekali itu diceritakan. Cerita Nabi Nuh, cerita Adam dan Hawa, cerita Kain dan Habel, wah luar biasa diingat itu. Cerita Daniel tidak mati di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego yang lolos dari dapur perapian. Kan kita dengar cerita senang. Tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah berumur gantian, ya, kita yang cerita. Cerita apa? Cerita pergumulan hidup kepada orang yang tepat. Ya. Kadang-kadang kalau kita mendengar, ceritanya diulang-ulang ya enggak apa-apa, itu bagian dari dia untuk bisa membebaskan beban hidupnya. Nah, beruntung kalau bertemu dengan orang yang imannya bagus, yang mengerti firman Tuhan sehingga dia bisa memberi nasihat firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kasih dan kepedulian saudara-saudara itu bermakna. Harus memberi makna hidup. Kalau cuma ketemu biasa saja, tidak ada sesuatu yang memberkati, wah kita tidak merindukan itu. Jadilah pribadi sebagai jemaat di dalam Tuhan ini menjadi jemaat yang bermakna begitu. Kehadiran saudara-saudara itu dinantikan. Yang kedua, di dalam kasih dan kepedulian itu harus membahagiakan. Ketika orang sudah mulai penat dengan beban hidupnya, ketika orang datang bukan untuk mendapat satu kebahagiaan tapi tambah kesedihan, wah ini sangat berat sekali ya orang seperti itu. Firman Tuhan berkata di ayat 14 sampai 16, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Nah ini. Ada Filegus, ada Hermogenes yang berpaling, yang meninggalkan Rasul Paulus, yang meninggalkan pengajaran Tuhan, yang tidak lagi menunjukkan sebagai murid Kristus yang baik dan setia. Perhatikan ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kasih dan kepedulian yang membahagiakan. Di dalam jemaat, apalagi gembala jemaat itu mengalami banyak hal. Ya. Yang menyedihkan juga pernah mengalami, yang membahagiakan itu luar biasa dialami.
Berkaitan apa? Kadang-kadang berkaitan dengan pertumbuhan rohani anggota gereja. Dia merenungkan, dia mendoakan, dia memperhatikan. Sehingga ada satu kepedihan kalau di antara mereka berperilaku seperti Figelus dan Hermogenes. Tapi sangat membahagiakan kalau seperti keluarga Onesiforus. Wah, ini mengapa kok disebut keluarga Onesiforus? Wah, ini rupanya satu keluarga kompak mengasihi Tuhan. Satu keluarga kompak melayani di dalam jemaat. Satu keluarga kompak mendukung gembala yang menggembalakan di situ. Dan itu sangat membahagiakan. Gembala juga bahagia berkunjung di satu rumah di mana satu keluarga semua menunjukkan hati yang melayani. Jadi itulah kebahagiaannya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga-keluarga yang seperti ini. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan harus semakin ditambahkan di dalam jemaat. Bahwa kasih dan kepedulian saya dan saudara dalam jemaat itu harus membahagiakan. Membahagiakan, berbahagialah. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, itu dimulai dari takut akan Tuhan, lalu diakhiri dengan berbahagialah. Wah, luar biasa sekali. Hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan pada akhirnya akan berbahagia di dalam Tuhan. Demikian pula dengan jemaat. Di dalam berjemaat saudara-saudara, itu harus membahagiakan. Berjemaat itu membahagiakan. Karena di dalamnya kita bertumbuh bersama. Karena di dalamnya kita berbagi bersama. Saling peduli, mengasihi. Apakah ada yang menderita di dalam jemaat ya? Saya harap tidak ada ya. Semua bahagia ya. Meskipun ini masih kita kebaktian di rumah dan dibatasi ya. Tinggal tunggu nanti setelah vaksin semua selesai kita akan kebaktian tatap muka, dan tentu ini akan membahagiakan. Pertemuan yang membahagiakan di dalam jemaat, karena sama-sama kita rindu melayani Tuhan, rindu untuk bertumbuh, rindu untuk berbagi berkat Tuhan. Yang ketiga, kasih dan kepedulian itu harus menyegarkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat 17 dan 18, ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Epafroditus. Luar biasa pelayanannya. Ini sangat memberkati jemaat. Melayani satu keluarga. Epafroditus. Onesiforus, ya Onesiforus, bukan Epafroditus, Onesiforus, satu keluarga. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan engkau lebih tahu pelayanan di Efesus. Rupanya pada akhirnya dia membantu pelayanan bersama dengan Timotius. Dan Timotius sangat beruntung ketika ada orang-orang seperti Onesiforus. Paulus sendiri berkata, engkau menyegarkanku. Di dalam jemaat Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang paling menyegarkan roh kita? Apa yang paling menyegarkan sehingga kita kembali bersemangat? Kadang-kadang kita ini saling melihat ya. Saling melihat dan saling menyimpan dalam hati. Artinya membicarakan dalam hati. Wah, itu kok bagus pertumbuhan rohaninya ya. Lihat anaknya baik, ramah ya. Wah, puji Tuhan ini ada yang ikut kebaktian ini kok orangnya ramah, baik ya. Itu menyegarkan ya. Jangan jadi orang yang lawannya menyegarkan membuat lesu gitu ya. Kedatangannya itu udah auranya negatif, wah itu bahaya sekali, jangan ya. Mari kita ini hadir untuk menyegarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
apa yang bisa menyegarkan dalam kehidupan saya dan saudara yang bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu kasih kita kepada Kristus yang semakin bertumbuh hari demi hari. Apa yang bisa menyegarkan kehidupan kita yang bisa dirasakan oleh orang lain, yaitu setiap perkataan saya dan saudara itu menjadi perkataan yang memberkati. Apa yang bisa menyegarkan dari kehidupan saya dan saudara yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh sesama di dalam jemaat, yaitu pelayanan saya dan saudara. Ketulusan hati saya dan saudara, itu orang akan bisa merasakan. Orang akan bisa merasakan kesegaran dari buah pelayanan saya dan saudara. Nah, itulah sebabnya kalau kita di dalam jemaat ini, seharusnya di dalam jemaat inilah kita menjadi sehat, ya, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, kita ketemu dengan orang-orang yang menyegarkan roh kita. Setiap ketemu ini kok enak ini, menjelaskan firman Tuhan dari praktek hidupnya, dari keteladanannya. Wah, ini menyegarkan sekali. Ini kan yang dirindukan oleh jemaat. Kadang-kadang kita ini menjadi bingung karena kita sulit menemukan orang di mana kita datang menjadi segar. Ya. Itu sebabnya di luar sana banyak orang mencari penasihat spiritual. Ya. Penasihat spiritual ya katanya, supaya dia lebih percaya diri. Nah, di dalam jemaat tersedia. Ya. Dari setiap orang diselamatkan ini semua menyegarkan. Dari perilaku hidupnya, dari pelayanannya, dari buah roh yang dia munculkan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih dan kepedulian di dalam jemaat inilah yang menjadikan saya dan saudara diperlengkapi untuk melayani jemaat. Kita semua siap sedia menjadi anggota gereja yang diperlengkapi untuk melayani Tuhan di dalam jemaat Gloria Kayan ini. Pelayanan kita di dalam jemaat itu mencerminkan kasih dan kepedulian. Setiap orang yang bertemu dengan kita itu akan mengalami hidupnya menjadi bermakna. Setiap orang yang bertemu dengan kita akan mengalami hidupnya jadi bahagia. Wah, ini saudara harus tanam dalam ingatan kita masing-masing. Harus punya filosofi ya. Kalau orang ketemu saya, dia harus bahagia. Jangan orang ketemu kita jadi sedih, jadi meranah. Wah, ini susah. Pintu berkat tertutup nanti ya. Kemudian kalau orang ketemu saya, dia jadi segar. Dia datang dalam keadaan letih lesu berbeban berat, lalu ketemu dengan kita beri nasihat firman Tuhan, kita doakan, kita teguhkan, kita beri semangat dengan penjelasan firman Tuhan, dengan satu keteladanan hidup. Maka dia tidak akan lari cari penasihat spiritual, atau dia tidak akan lari mencari motivator, tapi datang kepada kita, kepada jemaat Tuhan, kepada gembala. Karena setiap bertemu dengannya, aku menjadi segar. Rohku menjadi menyala-nyala. Karena melihat teladan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan kasih dan kepedulian saya dan saudara di dalam kehidupan yang nyata ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Untuk respon firman Tuhan, mari kita pujikan Tuhan inilah hidupku. Segala cita
Doa penutup dan berkat oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bendahara melaporkan pengabdian warga jemaat, gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu saudara sekalian memberikan persembahan dan persepuluhan. Dari daftar tabel di bawah ini, persembahan dan persepuluhan yang jemaat berikan kepada Tuhan melalui jemaatnya bisa dilihat di layar yang ada di bawah sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kesetiaan kita percaya Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian bakti kami sudah selesai. Puji-pujian kami menjadi ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nasihat firman Tuhan kiranya menolong kami semuanya untuk bertumbuh di dalam kebenaran, dan saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Ya Bapa, hamba-Mu mohon berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan dan penyertaan-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati, menyerahkan hidup yang kami jalani ini menjadi hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan serta berguna bagi sesama kami. Ya Bapa, kami memohon perlindungan dan berkat-Mu dalam kami menjalani kehidupan ini. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin kita semua untuk hidup memuliakan Dia. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan memelihara dan memberkati kita. Salam Maranatha.